Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Pasyam. Kali ini kita akan membahas operasi campuran pada bilangan pecahan biasa. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar bisa menjadi amal jariah buat kita bersama. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Di sini ada dua soal yang akan kita bahas terkait operasi campuran pada pecahan biasa. Nah, untuk menyelesaikan operasi campuran berarti kita harus mematuhi urutan operasi. Nah, urutan operasi yang pertama, jika ada pangkat dalam soal, kita selesaikan pangkat terlebih dahulu. Kemudian jika ada dalam kurung, maka kita selesaikan dalam kurung, ini urutan kedua. Kemudian baru kita selesaikan kali atau bagi, dan yang terakhir kita selesaikan tambah atau kurang. Jadi urutan ini tidak bisa tertukar-tukar. Oke, langsung kita masuk pada soal yang pertama. 4/14 kurang 4/15 kali 9/28 sama dengan, perhatikan di sini ada operasi pengurangan dan perkalian. Kalau kita lihat pada urutan operasi, mana yang duluan kita selesaikan, kurang atau kali? Nah, kurang ini di bagian urutan keempat, kali di urutan ketiga. Berarti yang duluan kita selesaikan adalah kali, setelah itu baru kurang. Nah, sehingga 4/14 ini kita tulis kembali, ya. Kemudian kita selesaikan perkalian 4/15 kali 9/28. Hanya saja agar lebih mudah dalam penyelesaian nantinya, maka 4/14 ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Cara menyederhanakan pecahan biasa adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Nah, di sini 4 bisa kita bagi dengan 2, dan 14 juga bisa kita bagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2, 14 bagi 2 hasilnya 7. Berarti 4/14 ini kita tulis menjadi 2/7. Kurang 4/15 kali 9/28. Ini yang kita selesaikan, tapi agar lebih mudah lagi, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu perkalian dua pecahan ini. Caranya kita kalikan dulu pembilang dengan pembilang, ya. 4 kali 9 kita tulis di sini seperti ini. Kemudian per 15 kali 28 kita tulis kembali 15 kali 28. Sama dengan 2/7 kurang kita tulis kembali. Kemudian untuk perkalian 4 kali 9/15 kali 28 ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu agar lebih mudah dalam penyelesaian. Nah, perhatikan antara 4 dengan 28 ini bisa kita sederhanakan. Caranya sebagaimana yang tadi ini, dibagi dengan angka yang sama untuk bagian pembilang dan penyebut. Di sini kalau kita lihat, 4 bisa dibagi 4 dan 28 juga bisa dibagi 4. 4 bagi 4 itu hasilnya adalah 1, kita tulis dulu di bagian sini. Kemudian 28 dibagi 4 itu hasilnya adalah 7. Kemudian perhatikan untuk 9 dan 15 ini bisa kita sederhanakan juga, dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi dengan angka 3. Karena 9 bisa dibagi 3, 15 juga bisa dibagi 3. 9 bagi 3 itu hasilnya adalah 3, kita tulis di sini. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian tinggal kita selesaikan saja. Perhatikan untuk perkalian pecahan biasa tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, ya. 1 kali 3 hasilnya adalah 3, di posisi pembilang kita tulis. Kemudian per 5 kali 7 hasilnya adalah 35. Seperti itu. Kemudian kita peroleh berarti sama dengan 2/7 kurang 3/35. Setelah itu kita tinggal kurangkan saja. Nah, untuk pengurangan pecahan biasa itu bisa dikurangkan kalau penyebutnya sama. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Penyebut bilangan pertama ini adalah 7, penyebut bilangan kedua adalah 35. Nah, cara menyamakan penyebut itu bisa langsung kita kalikan 7 kali 35. Tapi di sini kita akan menggunakan KPK. Cara menentukan penyebut mana yang akan kita gunakan, maka caranya kita langsung lihat penyebut terkecil yaitu 7. Nah, 7 ini apakah bisa menjadi 35 penyebut terbesar? Ternyata bisa. 7 itu
dikalikan dengan 5, hasilnya 35. Nah, karena 7 bisa jadi 35, berarti kita langsung pakai penyebut 35. Sehingga sini kita tulis sama dengan 7 kali berapa yang menghasilkan 35? 7 kali 5. Sini kita kali 5. Nah, 7 kali 5 kan hasilnya 35, kita tulis di sini 35. Kemudian karena penyebut dikali 5, maka secara otomatis di pembilang pun harus dikali 5. Ya, aturannya seperti itu ya. Jadi di sini juga 2 kita kali 5. Nah, 2 kali 5 hasilnya 10. Kita tulis di posisi pembilang seperti ini. Jadi 2/7 itu menjadi 10/35. Kurang 3/35 ini tetap karena penyebutnya adalah 35 ya. Nah, sama dengan, ini karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan saja. 10 kurang 3 hasilnya adalah 7, kita tulis di sini. Kemudian per penyebutnya 35, berarti langsung kita tulis per 35. Penyebut tidak dikurangkan ya, seperti itu. Setelah itu perhatikan, untuk 7/35 ini ternyata pecahan ini masih bisa kita sederhanakan. Dengan cara yang sama sebagaimana cara yang ini tadi ya, itu pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Angka apa yang bisa membagi mereka? Itu angka 7, karena 7 bagi 7 1, 35 bagi 7 adalah 5. Berarti di sini kita bagi 7 seperti ini. Kemudian kita tulis sama dengan 7 bagi 7 hasilnya 1 per 35 bagi 7 hasilnya adalah 5. Jadi kita peroleh 4/14 kurang 4/15 kali 9/28 sama dengan 1/5. Lanjut ke soal yang kedua, 13/18 tambah 8/20 bagi 24/25 sama dengan, nah perhatikan, di sini ada operasi penjumlahan dan operasi pembagian. Mana dulu yang kita selesaikan, tambah atau bagi? Kita cek di urutan operasi. Nah, bagi itu berada pada urutan ketiga, sedangkan tambah berada pada urutan keempat. Berarti yang duluan kita selesaikan adalah bagi terlebih dahulu. Sehingga 13/18 kita tulis kembali di sini. Ini tidak bisa disederhanakan ya. Jadi langsung kita tulis saja 13/18 tambah untuk 8/20 bagi 24/25. Ingat, untuk pembagian caranya langsung kita kali silang saja 25 kali 8. Jadi 25 kali 8 itu kita tulis di posisi pembilang. Ingat ya, seperti ini. Kemudian kemudian untuk posisi penyebut kita kalikan 20 ini dikali silang dengan 24 ya. Jadi 20 kali 24 kita tulis di posisi penyebut. Seperti itu ya, untuk pembagian pecahan biasa. Nah, sama dengan 13/18 tambah itu kita tulis kembali, kita belum selesaikan. Kemudian untuk 8 kali 25/24 kali 20 ini bisa kita sederhanakan agar lebih mudah dalam penyelesaian nantinya. Nah, kita sederhanakan dulu. Ternyata 25 dengan 20 ini bisa kita bagi dengan angka yang sama. Angka apa itu? Ya pasti angka 5. Karena 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. 24 bagi 5 hasilnya 4. Berarti kita bagi. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Dan 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Selanjutnya perhatikan, 8/24 ternyata juga bisa disederhanakan. Ya, dibagi dengan angka berapa? Dibagi dengan angka 8 ya. Jadi 8 dan 24 kita akan sederhanakan. 8 dibagi 8 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. Jadi di sini kita peroleh 1 kali 5 per 3 kali 4. Nah, untuk perkalian pecahan tinggal kita kalikan saja. 1 kali 5 hasilnya 5, kita tulis di posisi pembilang, per 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Kita tulis di posisi penyebut. Jadi kita peroleh di sini menjadi 13/18 tambah 5/12. Nah, untuk menjumlahkan kedua pecahan ini kita cek dulu penyebutnya. Apakah penyebutnya sama? Ternyata berbeda. Di sini 18, penyebut untuk pecahan kedua adalah 12. Nah, karena berbeda berarti kita samakan penyebut. Caranya bisa langsung dikali sebenarnya ya. 18 kali 12 dapatlah penyebut yang sama. Tapi kan itu terlalu besar.
Jadi kita bisa gunakan lagi di sini, kita cari KPK-nya. Sebagaimana pada soal yang pertama tadi, kita cek dulu, ambil penyebut terkecil 12. Apakah 12 bisa jadi 18? Ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa berarti langsung kita cek KPK-nya dengan cara kita ambil angka 12 ini penyebut terkecil, kita buat kelipatannya di sini ya. Perhatikan, jadi lihat kelipatannya. 12 ditambah 12 hasilnya 24, kemudian ditambah 12 hasilnya 36, ditambah 12 hasilnya 48, dan seterusnya. Nah, ini adalah kelipatan 12. Setelah itu kita ambil penyebut yang lebih besar itu 18, kita buat kelipatannya juga. Sampai menghasilkan angka yang sama dengan kelipatan yang 12 tadi. Berarti 18 ya, dijumlahkan dengan 18 hasilnya 36. Nah, kalau kita mau jumlahkan lagi dengan 18 kan bisa, tapi kan ternyata di sini sudah sama, ada angka yang sama yaitu 36 dan 36. Ini sama angkanya ya, 36 dan 36. Karena sudah ada angka yang sama, artinya ini adalah KPK-nya. Berarti kita bisa gunakan 36 ini sebagai penyebutnya. Kita tulis di sini sama dengan, langsung kita pakai penyebut 36. Nah, sekarang perhatikan, 18 ini kali berapa yang hasilnya itu 36? Ternyata 18 kali 2. Nah, karena 18 dikali 2 untuk penyebutnya, maka secara otomatis pembilang juga harus dikali 2. Jadi kita kali 2 di sini. 13 kali 2 hasilnya adalah 26. 26 kita tulis di posisi pembilang. Jadi 13 ini jadi 26. Karena 18 juga jadi 36. Kemudian tambah. Nah, sekarang 12 dirubah menjadi 36. 12 kali berapa yang hasilnya 36? Ternyata 12 kali 3. Hasilnya 36. Karena penyebut dikali 3, maka secara otomatis pembilang juga harus dikali 3 seperti ini. Ingat ya. Nah, 5 kali 3 hasilnya 15. 15 kita tulis di posisi pembilang. Seperti ini. Jadi, kita peroleh ya 26 tambah 15 per 36. Sama dengan, tinggal kita jumlahkan saja karena penyebutnya sudah sama. 26 tambah 15 itu hasilnya adalah 41. Kita tulis di posisi pembilang per 36. Seperti ini. Nah, ini kalau kita ingin sederhanakan sudah tidak bisa karena tidak ada angka yang sama yang bisa membagi pembilang dan penyebut. Namun kalau kita lihat bentuk pecahan biasa ini, pecahan ini adalah pecahan tidak murni. Karena dalam pecahan biasa itu kan ada pecahan murni dan ada pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni itu maksudnya kita cek saja jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka dia disebut pecahan tidak murni. Nah, perhatikan pembilangnya di sini kan 41. Penyebutnya 36, berarti lebih besar pembilang. Artinya ini adalah pecahan tidak murni. Nah, kalau pecahan tidak murni berarti bisa kita rubah ke dalam pecahan campuran. Sehingga 41 per 36 ini kita akan rubah ke dalam pecahan campuran ya, sama dengan cara merubahnya. Perhatikan, kita tulis kembali per 36 penyebutnya ya, tulis per 36 seperti itu. Kemudian 36 ini dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 41, tapi tidak boleh lewat dari 41. Nah, jelas pasti 36 kali 1. 36 kali 1 kan 36. Kalau kali 2 kan dia jadinya 72, lewat. Jadi tidak bisa. Jadi 36 kali 1. Nah, kali 1 itu kita tulis di posisi ini. Posisi bilangan bulatnya yang ini ya. Kemudian untuk posisi pembilangnya, caranya adalah 41 itu kita kurangi dengan 36 kali 1. Nah, 36 kali 1 kan 36. Berarti 41 kurang 36 hasilnya 5. 5 kita tulis di posisi pembilang. Sehingga 41 per 36 itu menjadi 15 per 36. Jadi kita peroleh 13 per 18 tambah 8 per 20 bagi 24 per 25. Hasilnya adalah 15 per 36. Oke, demikian pembahasan cara menyelesaikan operasi campuran pada bilangan pecahan biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.